Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya pokok bahasan membantah syubhat dan sanggahan terhadap ahli bid'ah, terutama yang berkaitan dengan dakwah salafiyah, adalah bahasan yang mulia dan penting. Karena dakwah salaf adalah dakwah yang murni di bawah Nabi, dipahami oleh para sahabat, diamalkan para ulama sepanjang zaman sampai hari ini. Dakwah salaf bukan dakwah baru, tetapi kelanjutan dakwah Islam yang dipahami dan diamalkan generasi terbaik umat ini, yang mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasul-Nya. Justru pemimpin dakwah salafiyah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Sebetulnya masalah syubhat atau kesamaran serta sanggahan serta protes yang dilakukan oleh orang-orang kafir, munafik dan ahli bid'ah adalah masalah yang sudah ada sejak zaman dulu dan sudah dibantah dan dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, dan sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW dengan penjelasan yang lengkap dan rinci dengan kaidah-kaidah yang sempurna. Nah, teman-teman boleh mencatat terlebih dahulu, syubhat ini munculnya dari orang-orang yang memang benci dengan dakwah salaf itu sendiri. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok orang benci dengan dakwah salaf? Syubhat terhadap dakwah salaf ini datangnya dari orang-orang yang benci. Pertanyaannya, kenapa mereka benci? Ada banyak alasannya. Orang benci dengan dakwah salaf itu, satu, karena mempertahankan keyakinan dari nenek moyang. Sementara dakwah salaf itu maunya kembali kepada Islam yang asli. Di antara yang benci dengan dakwah salaf adalah yang mereka beragama dengan kembali kepada nenek moyang, mempertahankan keyakinan dari nenek-neneknya. Makanya dalam dakwah salaf itu ditentang namanya pemali, kepohonan, apalagi ketulahan, apalagi khurafat. Karena itu tidak dikenal di dalam Islam. Sementara orang-orang yang punya keyakinan demikian mempertahankannya karena itu adalah dari nenek moyangnya. Yang kedua, kenapa orang benci, tidak mau terhadap dakwah salaf ini? Karena telanjur punya pengikut. Biasa ini terjadi pada sebagian dai-dai yang memang sudah punya pengikut. Dan kalau kita suruh kembali kepada Islam yang asli, khawatirnya nanti ditinggal. Siapa yang meninggalkannya? Pengikutnya. Ya. Yang ketiga, karena dapurnya mengepul dari dakwah. Karena dapurnya mengepul dari dakwah. Apa maksudnya? Pendapatannya dari dakwah. Sehingga kalau nanti disuruh kembali kepada Islam yang asli, terpaksa harus meninggalkan amalan-amalan yang sudah dilestarikan selama ini. Nanti ditinggal pengikut, dari mana lagi duitnya? Ada dulu ikhwan yang suka ikut kajian sini. Dia cerita waktu dia masih di Jawa dulu, belum pindah ke Balikpapan, dia itu kiai. Dia bilang, saya kiai. Karena di kampung saya tidak ada yang lebih pintar baca-baca doa selain saya, dan kemampuan saya memang baca doa. Nah, saya Ustadz kalau habis baca-baca doa, saya tidak punya ilmu. Kemampuan saya hanya qomat kami soal doa. Kadang-kadang mereka amin tidak tahu apa yang saya baca. Kalau saya pulang dari acara baca doa, amplop, besek, tahu besek ya? Nah, pokoknya dihormati orang. Duit saya banyak dari situ. Begitu saya kemarin pulang dari sini, terus dilihat orang kok berubah, ditinggalkan. Ya orang tidak mau lagi pakai, ini berubah nih jadi Wahabi kayaknya. Balik dari Balikpapan jadi Wahabi. Apa yang terjadi? Ya sudah, nggak ada pendapatan. Nah, sebagian orang kalau dia disuruh kembali kepada Islam yang asli, mau tidak mau meninggalkan adat istiadat yang sudah dilestarikan selama ini.
yang biasa dibuat nanti acara-acara tertentu setelah kematian, acara tahunan, 1000 harian dan lain-lain. Dan akhirnya kalau meninggalkan ini, hilang juga jobnya. Job baca doanya, job ceramahnya. Kalau sudah hilang job-jobnya, hilang apanya? Penghasilannya. Dari mana mengepul kalau gitu dapurnya? Makanya orang takut. Ya, karena di sebagian daerah, dakwah salaf ini menghilangkan job mereka. Berikutnya, kenapa orang takut dengan dakwah salaf? Adalah karena khawatir bertentangan dengan keluarga dan teman. Takut bertentangan dengan keluarga dan teman. Dan ini memang bisa dibilang bawaan kepribadian. Saya dapati memang sebagian orang, tipikalnya orang plekmatis. Teman-teman kalau belajar ilmu psikologi, atau ya ilmu umum lah berkenaan dengan kepribadian seseorang, bisa ketemu istilah namanya plekmatis. Yaitu kepribadian orang yang sukanya damai, tidak suka bertentangan dengan orang. Sementara kalau ikut kajian sunnah, dibawa untuk bertentangan dengan apa yang biasa terjadi di masyarakat. Ketika hadir, duduk kajian seperti ini, dengerin ustadznya, pusing dia bilang, kok keras ya? Terus ini nggak boleh, itu nggak boleh. 1000 harian nggak ada, tahlilan nggak ada, ini nggak ada, sholawatan nggak bisa. Sementara keluargaku, tetanggaku, di masjidku begitu semua. Waduh. Bertentangan hatinya antara mau ikut yang ini atau memilih terpaksa masuk dalam bertentangan dengan keluarga dan temannya. Mana yang dia pilih? Bagi sebagian orang, akhirnya dia lebih memilih untuk sudahlah, daripada ikut-ikut yang seperti ini dan akhirnya bertentangan, tidak usah sudah ikut-ikutan. Nah, dia takut. Itu namanya kepribadian plekmatis. Ya, khawatir bertentangan dengan orang. Dia bilang sudahlah kita ini damai-damai aja, saling menghormati aja. Tidak usah terlalu merasa diri ini benar sendiri. Ya udahlah. Dia khawatir, maka dia menentang dan akhirnya tidak mau mengikuti dakwah salaf. Entah yang keberapa? Khawatir disuruh belajar lagi. Kenapa ditentang dakwah salaf? Dia tidak mau meskipun dia dengar. Ada sebagian orang yang khawatir nanti kalau ikut dakwah salaf mau tidak mau disuruh belajar lagi. Sementara sekarang ini sudah jadi dai. Masalahnya di dalam dakwah salaf ini mau jadi kriterianya mau jadi dai itu berat. Katanya ustadz-ustadznya itu bukan kualifikasi tinggi, tapi pengennya standarnya agak-agak tinggi. Kita yang belum bisa baca kitab, biasa sudah ceramah, biasa sudah khutbah Jumat. Katanya kalau ikut dakwah salaf tidak bisa. Dari mana sudah amplop Jumatannya? Dari mana sudah kita amplop ceramahnya? Ada ustadz kita di sini. Ya. Beliau bikin kelas bahasa Arab khusus ustadz-ustadz di salah satu masjid. Yang hadir di kelasnya hanya ustadz-ustadz. Dai-dai yang sudah lama berceramah di mimbar-mimbar Jumat. Waktu itu beliau baru pulang dari Yaman kayaknya, atau mulai dakwah, mulai dikenal gitu. Orang tidak tahu tentang dirinya. Lama-kelamaan setelah berjalan kelas itu beberapa kali, ada yang tanya, kalau Ustadz ini apa anunya Ustadz? Alirannya? Dia bilang, oh saya salafi Pak. Begitu ngomong salafi, 2 minggu kemudian bubar. Kelasnya selesai. Karena ini ustadz-ustadz kirain belajar sama seperti mereka. Ternyata belajar sama yang salafi. Waduh. Ya. Intinya kelasnya bubar karena mau ndak mau disuruh belajar lagi. Kan kalau di kajian salafi itu antum mau bikin kajian begini, antum ndak bisa baca kitab. Nanti ketahuan. Nanti dilihat sama ustadz-ustadz yang lain video-videonya, dilihat, wah ini ngaco-ngaco ini, baca kitabnya salah-salah. Ya, mau ndak mau apa berarti harus belajar lagi. Nah, sudah terlanjur jadi dai,
Sudah, daripada kita ikut kajian-kajian salaf, ngajar-ngajar seperti dakwah salaf, dah mendingan kita sekarang aja dakwah sama umat, nggak usah ikut-ikut aliran-aliran salaf itu, supaya dakwah tetap jalan, nggak usah belajar lagi. Yang ke berapa? Yang keenam, hawa nafsu. Hawa nafsu. Kenapa orang tidak suka dengan dakwah salaf? Di antaranya adalah karena faktor hawa nafsu. Seperti memang gemarnya politik, pengennya jadi caleg, ya. Sementara kalau di dakwah salaf tidak dikenal, nggak mau. Dakwah salaf tidak suka, ya. Maksudnya yang nyemplung lalu kemudian hari-hari bicaranya politik tidak disukai. Contoh yang lain, musik. Kalau di dalam dakwah sunnah katanya musik itu haram. Jujur saya juga dulu seperti ini. Ada kira-kira 3 tahun saya sudah dengar kajian-kajian sunnah. Dulu dibawa oleh Al-Ustaz Ja'far Umar Thalib rahimahullah di kampus saya. Saya termasuk yang nggak suka dengar beliau. Ya karena nggak boleh dengerin musik masalahnya. Saya punya kaset banyak. Dewa 19, Padi, Ceylon Seven. Ya, dibelikan bapak tape Simba, tahu Simba? Simba 2. Orang Simba 1, saya Simba 2. Ya. Ini sudah punya tape, sudah punya kaset-kaset. Terus dengerin kajian di kampus, katanya tidak boleh musik. Waduh, ini kita tiap bulan beli di Distara dulu. Tahuan tuanya. Capek-capek kita ngoleksi semua ini baru tidak boleh dengerin. Tidak mau saya. Ada kajian Ustaz Ja'far, tidak mau. Lama-kelamaan ada satu titik-titik di mana saya nggak bisa mengelak lagi. Ya. Ketika ada kakak kelas yang bilang, kamu kalau misalnya ndak mau, ndak bisa, yang penting jangan menolak dulu. Bilang, ya Allah, saya belum bisa ya Allah. Mudahkan saya ya Allah. Dan saya betul-betul mengikuti tips tersebut. Saya banyak berdoa, kemudian minta diberikan petunjuk. Akhirnya kaset-kaset ini, cover-covernya saya buang, saya bakar. Sedangkan kaset-kasetnya saya kasih ke ada bapak-bapak, siapa namanya ya? Sudah lupa namanya. Tentara di Istiqomah yang selalu ikut kajian Ustadz Abdurrahman rahimahullah setiap hari Jumat. Dan dia suka bawa kaset. Kan itu kajian Ustadz Abdurrahman itu di bawahnya ada toa. Toa jadul yang ada tempat kasetnya itu. Saya perhatikan bapak itu suka ngerekam gitu kan. Bapak suka ngerekamnya? Iya. Pak, di rumah banyak kaset. Bisa ditindihkan itu? Teman-teman tahu ya? Kan disumbat sama kertas. 2 biji itu di atas. Supaya bisa tertindih. Jadi lagu-lagunya hilang. Ganti sama ceramahnya Ustadz Abdurrahman. Saya bilang, nih Pak, kalau sudah jadi bagi-bagi ke orang. Jadi orang lihat, ih Dewa 19. Tapi pas didengerin, Abdurrahman. Gitu. Nah, saya melalui fase itu, nggak suka, soalnya hawa nafsu. Ya. Yang ke-7, karena kejahilan. Karena kejahilan. Ke-8, karena kedengkian. Di antaranya dengki karena ternyata kajian salaf itu banyak orangnya. Kirain yang banyak ini kajian partai, ternyata kajian sunnah. Apalagi kalau dia di balik papan, ternyata kayaknya lebih banyak kajian sunnah. Orang semakin tidak suka. Ya. Karena meskipun dilarang musik, dilarang nonton bioskop, dilarang, ternyata banyak aja yang mau. Banyak aja kajiannya. Dulu kita kajian di Namiro, itu kajian kita yang paling banyak, kajian Anas sama Ustadz Abdurrahman. Kadang-kadang itu tangganya Namiro itu orang sholat maghrib di situ. Karena waktu itu belum ada pavingnya. Masih tempat parkir. Kajian penuh. Mungkin orang yang tidak suka, semakin dengki karena melihat ternyata kajian sunnah itu banyak orangnya. Ya. Yang ke-9, orang tidak suka karena malas menelusuri dalil. Daripada menelusuri dalil, daripada sibuk nyari ini riwayat siapa, sohi atau tidak sohi, mimpi aja. Gampang,
dapat hadis kopi, ya kan? Orang gampang instan beragama dengan kata gurunya, ndak usah tanya-tanya itu dari mana, pokoknya amalkan aja. Sedangkan di mana salaf ini repot. Kenapa repot? Kita mau beramal aja ditanya dulu, dalilnya apa? Sahih ndak? Riwayat siapa? Ini puasa Rajab, puasa Rajab riwayat siapa? Nanti puasa Sya'ban mau puasa nisfu Sya'ban ditanya lagi apa dalilnya, sahih atau enggak, diteliti dulu. Repot. Ya. Daripada yang repot-repot kayak gini, ada enggak usah kajian-kajian kayak gitu. Enak kita dengan guru-guru kita, kalau guru bilang puasa, enggak usah tanya-tanya itu dalilnya dari mana. Gitu. Yang keberapa? 10. Dan ini yang terakhir aja, yang ke-10. Saya punya 13 tapi saya kasih yang terakhir. 10 adalah yang sesuai dengan bab yang kita mau baca. Yaitu orang tidak suka dengan dakwah salaf karena banyak syubhat. Dari siapa? Dari guru-gurunya. Nanti akan kita baca ada banyak syubhat di sini. Siapa yang mempopulerkan syubhat-syubhat ini? Di antaranya memang para dai-dai yang tidak suka dengan dakwah salaf. Kita langsung saja masuk ke dalam syubhatnya. Di cetakan lama halaman 409, di paragraf syubhat-syubhat yang akan disebutkan. Ketemu? Ketemu? Oke, saya bacakan. Kata penulis, syubhat-syubhat yang akan disebutkan pada pembahasan ini adalah sebagian syubhat yang dilontarkan dan ditulis oleh para pelaku kemusyrikan, para hizbiyun, harokiyun itu orang-orang pergerakan, ormas-ormas dan partai-partai, para ahli bid'ah, dan para pengekor hawa nafsu yang paling menonjol. Dengannya mereka menyatakan permusuhan terhadap dakwah salafiyah dan membuat manusia lari darinya. Mereka mengikuti jejak pendahulu mereka dalam hal ini, yaitu kaum musyrikin Quraisy yang berusaha membuat lari dari Rasulullah SAW yang membawa petunjuk. Karena Nabi SAW dahulu berdakwah, lalu mereka juluki tukang sihir, dukun, penyair, tukang bohong, orang gila, dan lain-lain. Boleh antum kasih contoh syubhat kecil di situ sebagai bridging, ya, sebagai jembatan menuju kepada rinciannya. Ada orang dai sangat terkenal di Indonesia. Dia menyebarkan berita bahwa di Masjid Nabawi sedang diadakan Maulid Nabi. Ya, dia bikin ceramah. Ya, kemudian ya intinya ada memang video yang disebarkan. Wah, saya sudah mendapatkan video dari teman saya yang sedang di Nabawi. Di Nabawi sedang ramai orang membuat kegiatan Maulid Nabi di dalam Masjid Nabawi. Orang yang dah hadir di sana berarti kan masuk apa namanya? Masuk apa? Syubhat. Betulkah? Itu kan samar-samar. Alhamdulillah ada teman-teman mahasiswa Universitas Islam Madinah datang ke Nabawi terus bikin live. Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lagi di Nabawi. Silakan dilihat ya. Memang ini ramai, tapi keramaian ini memang sepanjang hari namanya memang begini. Ya teman-teman, tidak ada di sini Masjid Nabawi bikin Maulid Nabi, tidak ada. Itu orang berdusta ya teman-teman. Meskipun terkenal. Ya. Kalau saya dari situ bilang, teman-teman jangankan di sini ramai. Kita aja, saya misalnya bawa grup jamaah umroh, di tengah-tengah situ ngumpul, dihambur sama polisi. Mas ya? Angkatan antum kan? Bulan November kemarin. Kita lagi duduk halaqah, didatangin. Tak, datang. Akhi. Apa itu? Suruh bubar. Kenapa? Karena sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya ada orang bikin halaqah, nggak ada yang hambur. Ternyata orang mau bikin makar. Sudah pernah terjadi pengeboman di dekat Masjid Nabawi. Untung orangnya tertahan sama polisi, sehingga yang meninggal polisi. Coba kalau nggak ada yang tahan, masuk, berapa yang meninggal lagi di dalam Masjid Nabawi? Nah, karena dikhawatirkan demikian, makanya orang-orang dihambur. Ya, ada seorang guru di Kaltim ini.
bikin kajian di arah kiblat. Kita lihat dari videonya. Dia duduk di dekat kiblat, bikin halakoh sama jamaahnya. Didatangi polisi, disuruh bubar. Dia bilang, Wahabi, dasar Wahabi. Padahal kita sendiri aja, yang bejenggot-bejenggot gini yang dibilang Wahabi di Indonesia, kita juga sama. Sama-sama apa? Sama-sama diusir juga kalau kita bikin halakoh. Bukan soal Wahabinya, bukan. Bagaimana mau bikin peringatan Maulid Nabi di dalam? Oh, ngumpul sama jamaah umroh aja dilarang. Ya, itu kan syubhat namanya. Tapi orang, karena yang ngomong ini adalah seorang dai terkenal di Indonesia, pengikutnya banyak, followernya jutaan, orang percaya, orang share. Dan kasihan dai ini, karena dia menyebarkan dustaan, dikonsumsi banyak orang, maka dia mendapatkan dosa jariah berlipat-lipat. Ya. Yuk kita langsung saja ke syubhatnya. Syubhat pertama. Syubhat pertama, katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun itu orang-orang musyabbihin atau musyabbihah. Golongan yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Ada ustadz yang terkenal yang kalau dakwah sering menyebutkan letak-letak ayat. Nah, dia pernah mengatakan tentang orang-orang yang seperti kita ini adalah orang-orang mujassimah. Karena meyakini bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Ya. Dan kalau bersemayam ada di atas arsy, berarti melazimkan Allah itu punya badan. Berarti punya jism. Apa artinya jism? Punya badan, punya jasad. Ya. Maka jangan diyakini. Kata beliau, kita sama ayatnya, tapi kita beda pemahamannya. Semakin kelihatan bahwa orang ini bukan dari kalangan Ahlus Sunnah dengan manhaj salaf. Ya, karena sudah mengklaim kita sama ayatnya, tapi kita beda pemahamannya. Sementara memahami bahwa Allah itu bersama di atas arsy tanpa takyif, tanpa ta'til, tanpa tamthil, tanpa tafwid. Ini semua adalah pemahaman salaf dari zaman dahulu. Allah bersama di atas arsy. Ini keyakinan para sahabat Nabi yang mereka dengar dari Nabi. Dan mereka tidak pernah tanya kepada Nabi, bagaimana bersemayamnya. Cuman mereka beriman saja, oh Allah bersemayam di atas arsy, selesai. Sementara orang di zaman sekarang dituduh, kalau kamu ikut kajian salaf, nanti kamu diajari Allah bersemayam di atas arsy, berarti itu kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Karena kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah punya jism, katanya. Padahal tidak. Dalam kajian sunnah atau akidah salaf, kita cuma diajarkan Allah bersemayam di atas arsy, Anda cukup beriman tanpa tanya-tanya. Bagaimana bentuknya? Ya. Nah, bab ini teman-teman bisa pelajari di kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Sudah kita tamatkan di sini di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Kalau terlewat, kalau tahun itu belum taubat, silahkan melihat ke YouTube dan Facebook Mulya Fitra Official atau di Mufid TV Official. Teman-teman bisa lihat sudah ada lengkap sekitar 15 video kalau tidak salah. Sekitar 15 video yang isinya adalah membahas tentang sifat-sifat Allah. Bagaimana kita membantah orang-orang yang mengingkari Allah bersama di atas arsy dan mereka lebih memilih mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Ya. Dan yang benar, Allah bersemayam di atas arsy. Allah tinggi di langit bersemayam di atas arsy. Bagaimana bentuknya tidak boleh ditanya. Dan menanyakan bagaimana bentuk bersemayam Allah itu adalah bid'ah. Ini kalau kita detailkan di situ nanti kita pembahasannya jadi geser ya. Kita fokus dulu di sini. Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah telah memberikan gelar atau julukan yang jelek kepada Ahlus Sunnah Salafiyah dalam masalah nama-nama dan sifat Allah. Mereka bilang Salafiyin itu musyabbihah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Salafiyah mensifati Allah dengan sifat yang Allah sifati dirinya sendiri
atau yang disifatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kasih stabilo di situ. Tanpa ta'til. Ketemu? Tanpa ta'til, tanpa tamthil, tanpa tashbih, dan tanpa di sini 2 kali tamthilnya. Di situ apa? Sudah berubah, sudah diedit ya. Apa di situ? Takyif. Oke. Sebenarnya ada 5. Tanpa ta'til, tanpa tamthil, tanpa tashbih, tanpa takyif, tanpa ta'wil, tanpa tafwid. Tanpa takyif kalau biar saya belum sebutkan. Di sini kan cuma ada 4 ya. Apa saja di situ? Ta'til, tamthil, tashbih, takyif. Tambahin lagi di situ. Ta'wil. Ta'wil. Satu lagi tafwid. Tafwid. Iya. Apa itu? Saya belum tahu ya. Ta'til, tamsil, tasbih, antum terlambat tobatnya. Kalau belum tahu apa arti-artinya, nanti teman-teman bisa merujuk ke buku Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Supaya lebih mantap lagi, teman-teman bisa ikuti kajiannya lagi, didengerin. Silakan di-download audionya saja kah atau sama videonya kah. Terus masukin di flash disk. Kalau lagi jalan di mobil sambil didengarin. Kalau sambil di motor berarti pakai MP3 player atau masukin di HP. Pakai itu apa? Yang ada kabelnya itu. Ya. TWS. Ya. Ya, tergantung HP-nya apa. Antum pakai itu, dengerin sambil naik motor. 6. Selanjutnya, menurut firqah-firqah yang sesat ini, bahwa nas yang menjelaskan tentang sifat Allah wajib ta'wil. Karena zahir dari nas tersebut, menurut mereka ya, mengarah kepada tasbih atau penyerupaan, maka harus dipalingkan dari makna zahirnya. Oleh karena itu, siapa saja yang menetapkan bagi Allah apa yang ditetapkan oleh nas tanpa mentakwilnya, berarti dia musyabbihah atau musyabbih, yaitu orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal, ya, jangan dibaca. Padahal di dalam akidah Ahlussunnah Salafiyah, kita tidak pernah mentasbih Allah. Kita hanya menetapkan apa yang Allah tetapkan, zahirnya seperti itu, tanpa ta'til, tanpa tamthil, tanpa tashbih, tanpa ta'wil, tanpa tamthil, tanpa tafwid. Dan cukup beriman. Sebagaimana pernah terjadi di zaman Imam Malik rahimahullah. Imam Malik lagi menjelaskan tentang asma wa sifat, ada orang datang masuk lalu nanya, "Wahai Imam, mau tanya nih." Tapi ini nanya yang memang sengaja pertanyaannya bukan untuk cari ilmu, tapi untuk menyebarkan syubhat di kalangan orang-orang yang dengar. Dia bilang, "Mau tanya nih, kalau Allah itu bersemayam, emang semayamnya kayak apa?" Nah, melihat gelagat-gelagat ini orang mau nyebar syubhat, maka Imam Malik cuma jawab dengan 4 kalimat. Saya pengen tahu. HP. Sebutkan 4 kalimatnya. Hafal. Berarti nggak jadi. Apa kata Imam Malik? Langsung lupa gara-gara hadiahnya nggak jadi HP. Apa? Oh, kasih HP itu tadi maksud saya bahasa Arabnya. Iya. Kalau bahasa Indonesianya jeruk kasturi aja. Apa bahasa Arabnya? Ketika Imam Malik ditanya seperti itu, ini gelagat-gelagat orang cuma mau cari syubhat, maka Imam Malik mengatakan, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wa al-imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik, Allah bersamim di atas arsy itu sudah diketahui dengan dalil. Bagaimana bentuknya tidak ada yang tahu. Sahabat Nabi juga nggak pernah tanya sama Nabi bagaimana Allah bersemayam. Dan mereka cuma dengar dari Nabi, mereka beriman apa adanya. Beriman bahwa Allah bersemayam itu wajib. Dan tanya-tanya bagaimana bentuknya adalah bid'ah.
orang ini keluarin. Disuruh keluarin orang tersebut. Ya, karena mau menyebarkan, membuat keraguan-raguan dalam hati jamaah yang hadir dan mendengarkan pertanyaannya. Kita jawab dengan jawabannya kurang lebih sama bila kita dapati sifat-sifat Allah. Misalnya Allah bilang Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya wajah, Allah tertawa, Allah tersenyum, Allah datang. Bagaimana bentuknya? Allah turun. Bagaimana bentuknya? Bilang sama empat ini. Tentang Allah punya muka, Allah punya kaki, Allah punya wajah, Allah turun, Allah datang, Allah tertawa. Semua ini jawab dengan jawabannya Imam Malik. Itu semua diketahui. Dari apa? Dari dalil. Terus bagaimana bentuknya? Tidak diketahui. Karena para sahabat dulu juga tidak pernah bertanya kepada Nabi. Terus beriman bahwa Allah itu tertawa, bahwa Allah itu datang, bahwa Allah itu turun, bahwa Allah punya wajah, Allah punya kaki. Beriman ini wajib. Kalau Anda tidak beriman, Anda bisa kafir nanti. Karena Al-Quran yang ngomong, hadis Nabi yang ngomong. Satu lagi tadi apa? Tanya-tanya. Bagaimana wajahnya, bagaimana tangannya, bagaimana kakinya, bagaimana datangnya, bagaimana. Tanya-tanya itu semua kebid'ahan. Kenapa bid'ah? Karena memang tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Para sahabat dahulu cuma mendengar dari Nabi, beriman apa adanya, nggak pernah tanya-tanya. Kita seperti itu juga. Salafiyun menerima nas apa adanya, tanpa ta'til, tamthil, tashbih, takyif, tafwid, takwil. Nah, apa itu makna-maknanya? Perlukah dijelaskan? Jelaskan secara cepat aja. Apa itu ta'til? Ta'til itu menolak maknanya. Nggak usah dicatat, nanti jadi lama. Begitu saya lihat pena antum bergerak, sayanya jadi nunggu lagi nanti. Dengerin aja dulu. Nanti kalau pengen nyatat, silakan dengar rekamannya. Di ta'til, itu artinya pokoknya menolak mentah-mentah. Gak ada tuh namanya Allah punya tangan, gak ada. Gak ada Allah punya wajah, itu namanya di ta'til, tolak mentah-mentah. Di tamthil, itu artinya dimisalkan. Dia bilang, ya Allah itu punya wajah, wajahnya ya kayak kita. Disamain, itu namanya ditamthil. Ya, atau dibuat permisalan. Kamu tahu kan wajah? Nah, wajah itu mungkin Allah itu sepertinya mungkin Allah itu ada matanya, terus ada hidungnya. Ditashbih itu diserupakan. Misalnya dia bilang ini serupa dengan wajah Nabi Adam. Serupa wajahnya Allah itu dengan wajahnya kita, atau serupa dengan rembulan. Itu ditashbih. Ditakwil itu artinya wajah bukan wajah, itu bukan wajah. Memang betul ayatnya ada wajah, tapi itu namanya bukan wajah, itu rahmat. Allah itu turun, tapi Allah itu bukan turun. Allah itu rahmatnya yang turun, bukan Allahnya. Itu namanya ditakwil, diselewengkan maknanya ke yang lain. Satu lagi, ditakyif, dibagaimanakan. Misalnya orang bertanya, bagaimana sih Allah itu bersemayam? Ya bersemayam itu kayak kita ini loh. Bagaimana caranya kayak kita ini loh? Bersila itu. Nah itu namanya ditakyif. Ya, atau ditanyain malah, kayak apa sih? Bagaimana sih bentuknya? Nah, terus satu lagi, ditafwid. Tafwid itu tuh mengatakan begini, memang Allah punya wajah sesuai dengan ini. Tapi apa makna wajah hanya Allah yang tahu. Nah itu. Katanya Ibnu Abbas, wasi'a kursiyus samawati wal ard. Allah itu kursinya seluas langit dan bumi. Kata Ibnu Abbas, kursi itulah tempat kaki Allah. Berarti Allah punya kaki ya? Ya, nasnya sih bilang begitu. Terus kaki itu berarti Allah punya kaki dong. Itu kaki, tapi maknanya apa kaki itu ya terserah, itu hanya Allah yang tahu apa artinya kaki. Padahal kita semua tahu kaki itu apa? Ya kaki. Gitu. Bingung mas? Saya tanya dulu mas. Mas Dedi jawab. Kita punya kaki? Meja punya kaki? Kaki kita sama kaki meja sama? Apakah berarti setiap kali menyebutkan kaki berarti sama kakinya? Allah punya kaki. Bagaimana bentuknya? Yang sesuai dengan kemuliaan Allah. Tidak usah tanya-tanya bagaimana bentuknya. Karena para sahabat juga gak pernah nanya pada Nabi. Bisa dipahami? Artinya tidak setiap yang sama namanya sama bentuknya. Ya.
Nanti kalau sama berarti ini bukan kaki meja berarti namanya. Kalau dibilang harus sama kaki berarti ini bukan kaki meja. Apa ini namanya? Ya apa sudah namanya ini? Ayam itu kan punya kaki. Ada 3 apanya itu? Jarinya. Ditambah yang jempolnya kecil sedikit itu tajinya. Kalau dia jago. Iya kan? Terus kita bilang kaki itu ya setiap kaki itu sama. Enggak, kaki ayam enggak sama kaki kita. Kalau segala sesuatunya harus dibilang sesuai dengan kakinya kaki kita, berarti ayam itu bukan kaki itu namanya. Apa namanya? Dia sudah siapkan memang itu makanannya. Ceker kah apa? Ceker itu kan kaki juga. Iya atau tidak? Kalau pakai logikanya mereka bahwa setiap menyebutkan kaki berarti sama kaki Allah dengan kaki kita, maka ternyata kakinya ayam nggak sama kita, berarti sama dengan mengatakan kakinya ayam itu bukan kaki. Apa itu? Oke, ceker. Kalau nama Indonesia ternyata ada. Kalau kaki kambing apa namanya? Kikil. Ya sudah, kalau kaki sapi apa namanya? Kaki kucing apa namanya? Karena kita mengatakan setiap menyebutkan kaki berarti seperti kaki kita. Ngomong-ngomong kaki kita aja beda-beda. Ya kan? Kaki yang suka makan bakso tidak sama yang suka leg day. Ya. Kaki kita ini ada yang kecil-kecil, ada yang besar-besar, ada yang betisnya kayak pentolan. Ya. Beda-beda kaki. Kaki kita aja beda-beda. Begitu. Lanjut. Adapun Jahmiyah, maka tuduhan mereka kepada Ahlus Sunnah dapat dilihat dari perkataan pendiri mereka, yaitu Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini dikafirkan oleh para ulama. Dia menyangka bahwa siapa yang menetapkan satu sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam kitabnya, atau yang ditetapkan Rasulullah SAW untuk Allah dalam hadisnya, berarti dia kafir dan termasuk golongan musyabbihah katanya. Ini katanya Jahm bin Safwan. Justru orang-orang di zaman sekarang yang meskipun mereka dai-dai terkenal, yang mereka mengingkari Allah bersama di atas arsy, dan mereka mengatakan salafin itu adalah mujassimah, musyabbihah, maka orang-orang justru mengikuti jejaknya Jahm bin Safwan. Dan Jahm bin Safwan ini dikafirkan oleh para ulama. Meskipun kita juga tidak berani mengatakan mereka kafir. Ya. Kenapa? Karena syubhat. Mereka itu di kepalanya banyak syubhat, dia ceramah ngasih syubhat. Ya. Imam Abu Hatim rahimahullah berkata, ciri Jahmiyah adalah menamakan Ahlussunnah sebagai musyabbihah. Adapun Mu'tazilah, mereka ini pewaris Jahmiyah yang telah mewariskan dari mereka pendapat dalam menafikan sifat, dan mereka memberikan julukan bagi orang-orang yang menetapkan sifat Allah dengan musyabbihah. Saya lanjutkan sedikit. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa tokoh-tokoh Mu'tazilah menganggap seluruh imam seperti Imam Malik bin Anas dan sahabat-sahabatnya, Ats-Tsauri dan sahabat-sahabatnya, Al-Auza'i dan sahabat-sahabatnya, Asy-Syafi'i, Ahmad dan sahabat-sahabatnya, Ishaq bin Rahawayh dan sahabat-sahabatnya, Abu Ubaid dan yang selainnya, dianggap mereka ini golongan musyabbihah. Sama kita di zaman sekarang. Mungkin kalau zaman sekarang Yazid bin Abil Qarjajawas dan kawan-kawannya, Firanda dan kawan-kawannya, Syafiq dan kawan-kawannya, Khalid dan kawan-kawannya, kalau di Balikpapan Mufli dan kawan-kawannya, Abdurrahman Al-Azhari dan kawan-kawannya, Rafi dan kawan-kawannya, itu semua dianggap musyabbihah. Siapa yang anggap? Ya mereka yang punya akidah seperti itu. Sementara akidah kita menerima apa yang ada disebutkan dalam nas Al-Quran dan Sunnah tanpa apa saja tadi? Ada berapa T tadi? 6. Apa saja? Ta'til, tamtsil, tashbih, takyif, ta'wil, tamtsil. Antum insyaallah kalau hafal 6 ini, 6 istilah ini, hafal, bisa bedakan dengan mudah. Nah, antum insyaallah cukup jagolah kalau di bidang asma sifat di Balikpapan. Di Balikpapan ya. Nah, karena kalau ketemu dengan orang-orang yang Asy'ariyah, orang-orang yang Mu'tazilah, ya pengikutnya Ustadz ini, Kiai Anu, Guru Ani, guru itu.
ketika ngomong soal ini, terus antum dah hafal yang 6T, nanti apa ya, tekempal. Kalau lagi ngobrol terus terjadi perdebatan, antum gampang itu ya, keoknya. Tapi coba kalau antum hafal 6 ini. Kami salafin itu menerima sifat Allah tanpa ini. Kalau dibilang apa itu? Nah, kesempatan tentu untuk menjelaskan. Dan 6 istilah ini membuat antum one step ahead, satu langkah di depan. Karena banyak dari mereka yang tidak mengerti hal ini. Kita ambil syubhat yang kedua, tapi bantahannya nggak usah dipanjang lebarkan. Syubhat yang kedua, kata orang salafiyah itu sendiri istilah bid'ah. Kata mereka, orang-orang yang tidak suka dengan dakwah salaf, mereka bilang kalian ini suka ngomong bid'ah. Istilah salafiyah itu juga bid'ah. Karena dari mana penamaan istilah salafiyah? Nggak ada di zaman Nabi SAW. Teman-teman masih ingat saya cerita begini? Kira-kira pertemuan Sabtu yang lalu. Dulu di zaman Nabi tidak dibutuhkan penamaan salafiyah karena di zaman dahulu hanya ada Nabi atau orang kafir. Nabi dan para sahabat atau ya orang kafir. Buat apa penamaan salafiyah? Tidak dibutuhkan. Sebagaimana di zaman Nabi SAW tidak butuh fi'il, isim, huruf, maf'ul bih. Belajar nahu tidak butuh. Karena orang-orang memang sudah berbahasa dengan bahasa Arab. Ngapain orang belajar nahu? Orang memang mereka berbahasa Arab kok. Tidak seperti kita. Belakangan, sepeninggal Nabi, mulai muncul orang-orang yang membawa kesesatan dalam agama ini. Makanya ada dialog-dialog, misalnya di antara sahabat Nabi ada yang datang kepada orang-orang Khawarij, terus nanya, kami para sahabat di belakang sana, kami bersama Ali, kalian ini mana sahabat Nabi? Kok nggak ada? Maksudnya, kalian beragama dengan agama siapa? Ini loh sahabat Nabi di sebelah sini, kalian nentang sementara dari kalian nggak ada sahabat Nabi. Kalau zaman dahulu gampang, kalau mau cari kebenaran, siapa yang bersama para sahabat Nabi? Siapa yang di situ nggak ada sahabat Nabi sebagai pemimpinnya, ya berarti dia jatuh dalam aliran sesat. Belakangan para sahabat Nabi juga sudah mulai wafat, sudah mulai habis. Orang mulai menambah bid'ah semakin banyak lagi. Maka orang bertanya, kalian beramal dengan siapa? Ajaran siapa? Kami bersama murid-muridnya Nabi, para tabi'in. Kalian ini siapa? Bikin ajaran dari mana? Berkembang lagi waktu. Orang mulai bertanya, kalian ini beragama dengan agama ala siapa? Akidahnya apa? Ahlus sunnah dengan manhajnya para salafus saleh atau siapa? Nah, muncullah istilah salafiyah. Istilah ini dibutuhkan di zaman sekarang untuk membedakan antara orang yang beragama dengan agama Islam, berpemahaman Al-Quran Sunnah, tetapi agamanya ini dibangun dengan pemahaman siapa? Dibangun dengan pemahaman salafus saleh atau bukan? Sedangkan kalau ditanya istilah salaf itu dari mana? Jawabannya ada di dalam hadis. Nah, saya dari tadi nyari-nyari di mana ya hadisnya? Kok di sini nggak ada? Sedangkan Ustadz Yazid dalam beberapa ceramahnya yang ada audionya, saya dapati beliau sebutkan hadis ini. Bisa dicatat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, fa innahu ni'mas salafu ana laki. Karena sesungguhnya sebaik-baik salaf atau sebaik-baik pendahulu untukmu adalah aku, kata Nabi SAW. Yang ketiga, para ulama dari zaman dahulu bikin buku-buku akidah, diantaranya namanya Aqidatus Salaf. Akidahnya salaf. Dan tidak ada ulama di zaman dahulu yang saling mengingkari penggunaan istilah salaf ini. Ini menunjukkan bahwa istilah salaf bukan dibikin oleh orang Indonesia di zaman sekarang. Bukan istilahnya Ustadz Yazid. Istilah salaf ini bukan dikarang oleh Syekh bin Baz, bukan, dari zaman dahulu. Karena para ulama di zaman dahulu biasa bikin buku, diantaranya adalah Aqidatus Salaf, akidahnya salafus saleh. Saya kira cukup untuk menjawab syubhat yang kedua. Ini saja, insya Allah kita lanjutkan Kamis, Jumat dan Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.